Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Harizah Wananib, mahasiswa PPG PAI Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131295. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Landasan Ulin Barat pada kelas 5 dengan materi Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Mat, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dengan demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah, nahnu bil khairi wa sihhati wa afiati. Alhamdulillah. Ya, ada yang sakit? Ada. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ada yang bersedih? Ada saya. Bagaimana perasaan hari ini? Senang ya? Ada yang sedih? Tidak ada ya? Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Safira untuk memimpin doa. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum itu Bapak mau absen dulu. Amira Yasmin ada? Diana Sokia, Nafisa Zahwa, Wara Ajiba, Asifa Kolbi, Paket ya. Muhammad Ainul Yakin, Muhammad Badari, Muhammad Raditya Akbar, Alif Ziad, Akila, Hadir.
Nur Haliza. Ya. Siti Zahratun Nafisa. Aira. Sakit. Nur Maulida Okta Safira. Hadir. Angel Halim. Abizar. Sakit. Nur Laila. Zaini. Sakit. Almaratus Solehat. Kaila Zara. Hadir. Aisyah Nur Madina. Sakit ya. Nah, anak Bapak coba diperhatikan. Nah, sebelum itu kita berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak Bapak duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya, semuanya Bapak tes semangatnya ya. Ya. Dapat semangat. Mana suaramu? Mana. Bagus ya. Walaupun siang hari tetap kita semangat, ya. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Tentang apa? Tentang surah Al-Maun. Tentang surah Al-Maun ya. Oke. Sekarang kita pembelajaran baru yaitu Asmaul Husna. Nah, coba anak Bapak diperhatikan dulu ini. Ini gambar apa anak Bapak? Menyambut kehadiran bayi. Oke. Kalau ini? Sholat jenazah. Oke, kalau jenazah ya. Nah, ada pertanyaan. Nah, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Oke, siapa yang mengurus dunia ini? Allah. Oke. Siapa yang menjadikan ada orang lahir dan orang meninggal? Allah. Oke. Siapa yang mengatur kekuatan di dunia ini? Allah. Allah ya. Nah, apakah kematian itu adalah akhir? Tidak ya. Nah, siapa yang membangkitkan kita ketika kita sudah meninggal? Allah. Nah, jadi mengapa kita harus bersemangat?
Kenapa kita harus berbuat semangat untuk berbuat baik? Kenapa? Agar mendapatkan pahala. Ya, betul sekali. Agar mendapatkan pahala. Oke ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna 5 Asmaul Husna: Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Yang kedua menunjukkan perilaku meneladani sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang ketiga kita ada presentasi. Yang ketiga adalah kita ada presentasi tentang jadi kalian itu nanti menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang implementasi Asmaul Husna melalui presentasi atau karya sederhana, ya. Nah, kita ke sini dulu ya. Nah. Pengertian dari Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu asma dan husna. Nah, asma itu artinya nama dan husna itu adalah baik. Ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah asma Allah ini atau Asmaul Husna ini ada berjumlah berapa itu? 99. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah cuma 5 saja, ya, 5 saja. Nah, yang pertama Al-Qawi. Apa arti dari Al-Qawi? Maha kuat. Oke. Sebelum itu buku-bukunya dikeluarkan. Ya, silakan kalian catat artinya ini, ya. Arti dari satu nama. Kalau ini tidak usah, ya. Al-Qawi artinya maha kuat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Tak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Walaupun sehebat apapun orang itu, tidak bisa menandingi kekuatan Allah, ya. Nah, segala sesuatu itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk pembelajaran kita, untuk meneladani dari sifat Al-Qawi adalah kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu hidup dan berdiri sendiri. Jadi Al-Qayyum itu artinya Allah Ta'ala itu berdiri sendiri tanpa ada seorang, tidak bergantung kepada siapapun, ya. Nah, seluruh alam semesta, baik bumi, hewan, kita pun bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Ta'ala itu terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Nah, kita harus belajar mandiri. Nah, jadi kita bisa meneladani ini dengan cara kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ya. Contoh seperti Bapak mengasihkan tugas kepada kalian, tolong kerjakan PR-nya, tolong dikerjakan, ya. Nah, itu belajar yang mandiri. Nah, yang ketiga adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi itu artinya maha menghidupkan. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk, baik hewan, tanaman, dan manusia. Semua yang ada di dunia ini adalah bisa hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kehidupan adalah anugerah yang sangat disyukuri dan dijaga. Nah, setiap yang bernyawa hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus menghargai. Cara meneladaninya adalah kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi makhluk hidup lainnya. Tidak boleh kita menyiksa binatang seperti kucing, tidak boleh kita menyiksa kucing, ya. Nah, al-mumit ini adalah jadi Allah Ta'ala itu berkuasa untuk mencabut nyawa siapapun, siapa saja dan kapan saja. Nah, kematian itu adalah takdir yang pasti akan kita hadapi semua. Baik kalian maupun Bapak akan merasakan namanya mati. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hidup dan mati kita. Ya. Jadi pelajarannya yang kita bisa ambil dari al-mumit ini adalah kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Ya. Yang terakhir Al-Ba'is. Nah, Al-Ba'is ini adalah Allah Ta'ala adalah Maha membangkitkan. Nah, Allah Ta'ala membangkitkan semua makhluknya pada hari kiamat. Nah, ketika kita sudah meninggal, itu nanti kita akan dibangkitkan di akhirat nanti. Untuk apa? Nah, untuk dimintakan pertanggungjawabkan sebuah perbuatan kita selama di dunia, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat. Ya, karena kehidupan dunia itu hanya sementara, dan sedangkan akhirat itu kekal abadi. Ya, nah jadi pelajaran dari Al-Ba'isnya adalah kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Ya, itu pelajaran dari Al-Ba'is. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak lanjut lagi. Nah, coba diperhatikan anak-anak Bapak. Coba diperhatikan. Ini gambar apa? Gunung. Apalagi pegunungan. Kalau di yang hijau-hijau itu apa? Rumput ya. Oke. Coba betapa indahnya gunung dan rumputan ini. Nah, pertanyaannya adalah, nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Qayyum? Ya, pertanyaannya siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, coba dilihat lembarnya. Lembar LKPD-nya yang ini, yang aktivitas itu. Nih, coba dilihat ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini gambar apa ini? Yang ini? Sholat jenazah ya. Nah, amatilah kedua gambar ini dan silakan tuliskan pendapatmu tentang hubungan kedua peristiwa ini. Jadi, nah ini kalian tuliskan ini apa yang dilakukan, terus apa hubungannya dengan sifat Allah tadi, ya hubungannya apa? Silakan ditulis ya. Bapak mintanya cuma dua jawaban aja. Nah, ini hubungannya dengan Asmaul Husna yang mana? Hubungannya nanti. Silakan kalian tulis jawabannya menurut pendapat kalian itu apa? Jawabannya minimal 2.
Ada yang bingung? Ya. Siapa yang sudah? Ya, kalau aja sudah. Ya, yang belum siapa? Oke. Ya, sudah semua ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita bagi kelompok habis ini. Ya, Bapak mau membagi kelompok kalian. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan. Sebelum kita lanjut lagi, Bapak mau kalian hitung 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5 ya. Nanti kalau sudah 5 kembali lagi ke 1 ya. Kayak gitu ya. Paham ya? Ya. Oke. Silakan. Tiga, empat, lima, satu, dua. Ayo. Dua. Oke. Yang kelompok 1 siapa? Oke. Kelompok 1 silakan duduk sebelah sini. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan duduk sini. Ya, di situ. Ya. Kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 2 di tengah sini ya. Di tengah sini kelompok 2. Kelompok 3 sebelah sini. 4 di sana. 4 di sana. 5 sebelah sana ya, 5. Dua di sini. Dua di sini. Kelompok 2 sini ya. 3 di sini, kelompok 4 di sini. Ya. Empat situ, 4 situ. Yang kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. 5. Oke. Coba diperhatikan ya apa tugasnya. Oke, silakan. Untuk kelompok 1, silakan kalian membuat kaligrafi. Kaligrafinya seperti ini. Nah, di kelompok 1, kita membuat kaligrafi seperti ini. Ya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, semampu kalian. Ya. Dan nah, ketika sudah menulis kaligrafi, ini kalian kasih kotak atau terserah kalian. Jadi menulis sikap rendah hati. Boleh sebanyak-banyaknya. Nah. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2?
Untuk kelompok 2 itu cerita pendek tentang kemandirian. Jadi kalian tulis cerita kemandiriannya, terserah mau apa, mandirinya tentang apa. Yang jelas ditulis di dalam poster itu. Kalian bikin kotak terserah. Untuk kelompok 1 juga dibikin kotak nggak apa-apa. Mau di gambaran lain terserah. Nah, untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Untuk kelompok 3 membuat poster. Posternya judulnya berjudul Hidup Sehat. Nah, ya, hidup sehat itu seperti apa? Nah, olahraga kah atau apa gimana? Begitu. Kelompok 4 mana? Nah, kelompok 4 itu refleksi tentang amal sebelum mati. Jadi kalian itu menceritakan. Anggaplah kalian itu anggaplah seperti kalian ketika kalian mau meninggal. Nah, kalian tuliskannya itu di dalam poster situ. Jadi refleksi itu kayak kamu itu kayak renungan. Nah, renungan sebelum amal sebelum mati. Nah, yang terakhir kelompok 5 itu adalah kalian membuat daftar kegiatan membangkitkan semangat teman. Ya, nanti kalian tulis itu terserah kalian mau nulisnya pakai tabel, mau pakai kotak, terserah. Untuk semuanya ini kalian silakan tulis di poster yang Bapak sediakan. Terus kalian terserah mau kalian apakan posternya itu, mau kalian tambahin hiasan, mau kalian tambahin gambar, kotak atau apapun terserah kalian. Yang penting tugasnya ada, ya silakan dikerjakan. Boleh? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Oke, untuk kelompok 1 apa pertanyaannya? Kelompok 2 ya? Untuk kelompok 2 cerita pendek. Maunya cerita pendek menceritakan tentang siapa gitu. Mau tentang kalian atau kamu atau temanmu, bagaimana hidup mandiri, ya? Ya, silakan kelompok 1. Wah, ada. Nah, ini referensinya ya. Ini ya kaligrafinya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok 5. Bolehkah kalau misalnya ada kegiatan kayak alam kayak yang lainnya boleh? Apa itu? Kami kan tugasnya membuat daftar kegiatan membangkitkan semangat teman. Ya. Boleh nggak ada jasa tentang alam atau yang lainnya? Boleh. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? 3. Oke ya, nama kelompok kalian ini sesuai dengan nama Asmaul Husna ini ya. Nama kelompok 1 Al-Qawi. Kelompok 2 itu Al-Qayyum. Kelompok 3 Al-Muhyi. Kelompok 4 Al-Mumit. Kelompok 5 Al-Ba'id. Ya. Sesuaikan namanya. Nah, kelompoknya itu sesuaikan dengan nama Asmaul Husna ini ya. Nah, silakan ada yang mau bertanya. Boleh diwarnain. Terserah kalian mau diwarnain. Jadi ya. Boleh. Kalau kalian merasa kebesaran, ambilnya kartonnya silakan kalian potong. Ya. Ada pertanyaan?
Kalau dia merasa kebesaran, silakan gunting. Ada yang ini. Ini pegang. Ini pegang. Ya silakan ya Bapak kasih waktu selama 20 menit ya. Silakan kalian kerjakan dan Bapak kasih waktu selama 20 menit. Boleh dipotong. Silakan dipotong ya. Waktunya 20 menit ya. Terserah kalian mau gambar apa. Yang penting tugasnya itu ada. Boleh, boleh.
Sofia, ada kesulitan? Ada. Kalau mau Pak, ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Kalau Kopi Pak? Nggak ada. Tidak ada ya? Semangat ya kerja alatnya. Boleh, boleh.
waktunya. Tinggal 10 menit lagi ya. Ya dikasih nomor atau kelompok nanti dikasih nomor ya sama namanya sesuai dengan asmaul husnanya. Boleh kasih nomor. Boleh. Oh ya nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa.
terserah. Boleh. Pokoknya hidup. Pokoknya bagaimana cara hidup sehat. Yang lain? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Saya biar bagus ya gambarnya. Sangat kreatif kalian ya gambarnya. Ya, waktu tinggal 5 menit lagi ya.
Oh iya. Ya, waktu menunjukkan Bapak, Selamat pagi. selamat pagi. Pak, Ya. tadi Pak. Bisa warna merah. Wah, bagus. Ada yang sudah selesai? Sudah warna Pak. Ya.
Coba, nulis nama Allah. Cek ya. Ada yang sudah selesai? Oke. Kita tunggu ya yang lain. Yang lain ditunggu ya. Ya, sekitar 3 menit lagi. Sudah? Yang lain sudah?
Ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Ya, sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau yang sudah silakan kita masuk ke tahap presentasi. Silakan kalian dan kelompok kalian. Silakan yang maju duluan adalah kelompok Alkawi atau kelompok 1. Silakan maju sini. Sini maju. Oke, yang lain dengarkan semuanya. Ya, silakan dibaca. Coba dilihat bagaimana gambarnya, bagus tidak? Bagus. Oke, kaligrafinya bagus ya. Coba baca ini sama ininya, sifatnya apa? Sikap rendah, hati, meski kaya, tapi aku tidak sombong. Rajin-rajin olahraga agar semangat kuat. Oke ya. Jadi sifat Alkawi tadi apa artinya? Maha kuat. Jadi kita bisa. Jadi untuk kelompok 1 itu kan Alkawi. Nah, silakan kalian beri tanggapan apakah pernyataannya itu betul atau tidak? Betul ya. Kalau menurut Bapak betul. Boleh Bapak tambah sedikit? Boleh ya? Boleh. Bapak satu aja tambahkan. Jadi Alkawi ini adalah sifat seseorang kuat. Kuat itu bukan hanya kuat secara fisik. Misalnya badannya berotot atau dia kuat angkat beban. Jadi orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Nah, itu namanya orang kuat ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Atau poin yang lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 2. Nah,
Ini tolong bisa jelaskan apa bacaannya ini? Oke. Sebelum itu Bapak mau tanya. Apa arti dari al-qayyum? Al-qayyum artinya berdiri sendiri. Ya, silakan bacakan apa aja. Apa? Bangun pagi, apa lagi? Kerja sendiri. Cuci piring. Makan sendiri. Oke ya. Nah, yang lain? Bagaimana menurut kalian? Bagus ya. Kalau pendapatnya tepat atau tidak? Tepat ya. Bapak mau mengoreksi ya. Mandiri itu artinya adalah berusaha sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Kalau bisa kita hidup itu jangan bergantung kepada orang, harus berusaha keras ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 3 silakan jelaskan. Kelompok 3 atau kelompok al-muhyi? Al-muhyi apa artinya? Maha hidup ya, menghidupkan. Jadi apa isi posternya? Oke. Oke. Yang lain kelompok lain apakah betul? Betul ya. Nah, al-muhyi itu artinya kita diajarkan bahwa dalam hidup itu kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri dan selalu dengan sehat ya. Jadi al-muhyi ini mengajarkan kita supaya hidup kita tuh harus teratur dan sehat ya. Kalau badan sehat, jiwa pun sehat juga ya. Nah, silakan duduk ya. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 4 silakan. Ya, silakan kelompok 4. Pegang. Nah, ya, silakan. Coba silakan, apa arti dari al-mumit? Maha yang mematikan. Oke, silakan baca. Aku sangat sedih karena aku sering meninggalkan sholat. Aku takut sekali dan aku merasa sangat takut. Dan jangan melawan Tuhan dan jangan melawan guru. Oke. Kata malaikat, jangan sering meninggalkan sholat itu karena neraka ini sangat sakit. Oke, neraka sangat sakit ya. Oke. Dan yang lain ada memberikan tanggapan? Ada memberikan tanggapan atau memberikan tambahan? Tidak ada ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 4 ini al-mumit adalah kita disuruh kata Nabi itu jagalah 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama adalah salah satunya adalah kerjakan perbuatan baikmu sebelum kematian itu datang kepadamu ya. Yang kedua adalah sering-sering introspeksi diri atau sering-sering melihat kesalahan kita sendiri, jangan melihat kesalahan orang lain. Ya, oke. Silakan duduk. Ya, silakan kelompok 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan dan menjelaskan tentang membangkitkan semangat teman. Oke. Yang pertama, menyemangati dan menyabari. Kedua, mengajak belajar bersama jika mendapatkan nilai yang kurang baik. Ketiga, mengajak bermain dan menghibur. Keempat, mengajak berangkat sekolah bersama agar semakin semangat.
Pelajaran yang dapat dari semangat teman adalah banggalah dirimu jika engkau dapat membangkitkan semangat orang lain seperti sifat Allah yaitu al-baik. Oke ya, yang lain ada memberikan tanggapan? Oke, bagus tidak? Oke, bagus ya. Kalau bagus, ini kan kesimpulan dari kelompok 5 adalah al-ba'is itu seperti kita membangkitkan semangat kita. Nah, dengan hidup semangat, hidup akan menjadi teratur. Ya, kalau tidak semangat atau malas, maka hidup kita tidak akan teratur. Ya, itu saja. Silakan kelompok 5 kembali duduk. Oke, apresiasi semua. Kalian menggambar posternya dengan sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi hubungan dari 5 Asmaul Husna ini adalah kita tuh sebagai muslim itu harus menjadi pribadi yang kuat, ya. Kuat, jangan sampai bergantung kepada orang lain, jangan jadi pemalas, ya. Nah, karena hidup itu cuma sekali, ya. Hidup itu cuma sekali, dan Allah Ta'ala itu, dan gunakanlah hidup kita itu dengan sebaik-baiknya, ya. Gunakan hidup sebaiknya dan jangan menyerah, tetap bangkit. Nah, gitu. Oke, kita pada penutup hari ini, yaitu silakan buka refleksi dirinya yang Bapak bagikan tadi. Nah, refleksi diri yang pertama, silakan kalian jawab dengan jujur, ya. Nah, sifat Allah mana yang kalian sukai? Dari 5 itu, yang mana yang paling kalian sukai? Yang kedua adalah sifat Allah mana yang kalian bisa teladani? Dan yang terakhir, apa sifat Allah Ta'ala yang mana yang kalian sulit jalani? Itu. Silakan Bapak kasih waktu coba 2 menit. Sudah? Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Ya, waktu sudah habis, silakan kalian rapikan buku kalian. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing.
Yang kita euy. Ya, silakan. Silakan duduk semua. Ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah Asmaul Husna tadi apa artinya? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Nah, jumlahnya ada berapa? 99. Oke. Ya. Nah, kita belajar 5 nama Allah dalam Asmaul Husna itu ada Al-Qawi. Al-Qawi tadi apa? Yang berarti maha kuat. Maha kuat. Nah, oke. Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Hidup berdiri sendiri. Oke ya. Nama 3 Al-Muhyi apa artinya? Maha menghidupkan. Al-Mumit. Maha mematikan. Nah. Al-Ba'is. Maha membangkitkan. Maha membangkitkan ya. Oke anak-anak Bapak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah di dalam Asmaul Husna itu harus kita teladani ya. Contoh seperti sifat Al-Qawi. Al-Qawi itu kan maha kuat. Kalian kuat ketika menghadapi segala sesuatu segala masalah. Jangan mengeluh dan selalu optimis ya. Itu pelajaran pertama. Untuk yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu berdiri sendiri. Jadilah pribadi yang mandiri. Jangan suka bergantung kepada orang lain. Ya, kalau bisa dilakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Ya, kalau kalian mampu silakan lakukan sendiri. Kalau Al-Muhyi itu artinya adalah maha hidup. Nah, hidupnya apa maksudnya? Jadi Allah Ta'ala itu menyuruh kita untuk apa? Bersyukur dan menjaga kesehatan. Karena hidup itu cuma sekali ya. Al-Mumit itu sebagai pengingat kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi berbanyaklah berbuat baik. Dan jangan sering-sering melakukan dosa. Nah, yang terakhir adalah Al-Ba'is. Al-Ba'is itu artinya adalah bangkit. Jadi bangkitnya itu artinya motivasi kita untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan terus-terus bersedih. Jangan terus terpuruk. Jadilah pribadi yang optimis, ya. Jadi dari kesimpulan semua ini adalah jadikanlah kita menjadi pribadi yang mandiri, kuat, mampu, sabar, optimis, dan ulet. Nah, itu saja dari pelajaran dari Bapak. Nah, untuk itu silakan mau ada pertanyaan sebelum pulang? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak akhiri sampai sini pembelajaran kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Ya. Silakan mimpin doa. Semuanya ikutin ya. Doa. Ada berdoa. Diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, jazakumullahu khairan. Kan sahamidah, doakan kami ya Pak. Semoga kami sukses. Kami sayang Bapak. Dadah Bapak. Ya, terima kasih semuanya ya sudah mengikuti pelajaran Bapak, dan silakan kalian pulang, hati-hatilah di jalan. Nah, ya,